Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur atau eh, properti dari sebuah balok atau sebuah kotak, yaitu diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang, serta luas sebuah bidang diagonal. Sebelum itu kita akan coba review sedikit tentang apa yang disebut diagonal sisi. Jadi diagonal sisi adalah sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berseberangan, tapi berada pada sebuah sisi. Jadi di sini AF, EB, kemudian ada BG, FC, kemudian ada DG, HC, kemudian ada AHED, kemudian ada AC, BD, serta EG, FH. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang diagonal ruang, yaitu sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang berseberangan dan tidak berada pada satu sisi, sehingga diagonal ini akan melintasi ruang. Karena itu disebut dengan diagonal ruang. Jadi di sini ada EC, ada AG, ada DE, ada HB, kemudian ada DF. Jadi ada 6 buah diagonal ruang. Nah, kemudian bidang diagonal adalah sebuah bidang yang menghubungkan dua buah rusuk yang berseberangan. Di sini ada EF terhubung dengan DC sehingga membentuk bidang diagonal DCFE, dan AB, rusuk AB yang terhubung dengan rusuk HG sehingga membentuk bidang diagonal ABHGH. Kemudian ada bidang diagonal rusuk AD yang terhubung dengan rusuk FG sehingga membentuk sebuah bidang diagonal ADGF. Kemudian rusuk EH dengan rusuk BC membentuk bidang diagonal BCHE, serta bidang diagonal AE, rusuk AE yang terhubung dengan rusuk CG membentuk bidang diagonal ACGE, dan rusuk DH yang terhubung dengan rusuk BF yang membentuk sebuah bidang diagonal DBFH. Nah, sekarang yang akan kita coba adalah menghitung bagaimana berapa panjang dari sebuah diagonal sisi, diagonal ruang, dan luas sebuah bidang diagonal. Kita coba lihat. Misalnya sekarang kita gambarkan sebuah kotak atau sebuah balok. Nah, balok ini tetap kita sebut dengan nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, sekarang misalnya kita akan menghitung diagonal sisi, misalnya AF. Diagonal sisi AF, nah misalnya katakanlah kita sekarang punya panjang AB, itu katakanlah P, BC panjangnya itu L, kemudian CG itu panjangnya T. Nah,
Bagaimana cara kita menghitung panjang dari AF? Kalau kita perhatikan, AF ini apabila dihubungkan dengan rusuk AB dan BF, itu akan membentuk sebuah segitiga AF ABF. Apabila kita gambarkan keluar, maka bentuknya akan kira-kira seperti ini. Ini B, ini F, dan ini A. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa ini merupakan segitiga siku-siku. Merupakan segitiga siku-siku pada B. Kenapa ini adalah segitiga siku-siku pada B? Karena pada definisi sudah dikatakan bahwa sisi BCGD itu akan membentuk sudut 90 derajat dengan sisi AB, ABC, DA. Nah, sehingga dengan sendirinya maka rusuk BF dengan sudut BA dengan rusuk BA itu juga akan membentuk sudut 90 derajat. Sehingga segitiga yang kita peroleh adalah segitiga siku-siku. Nah, AB kita ketahui panjangnya P dan GC panjangnya T, dengan sendirinya BF panjangnya juga T. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari AF kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita revisi sedikit. Teorema Pythagoras, misalnya kita punya ini. Katakanlah ini X, ini Y, ini R, atau ini A, B, C. Maka teorema Pythagoras mengatakan bahwa untuk mengukur panjang AC kuadrat itu akan sama dengan jumlah dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, atau R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras. Nah, kembali pada segitiga yang di sini, berarti kita bisa menghitung AF sebagai AF kuadrat adalah P kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, mungkin nggak kalau misalnya kita ingin memakai panjang dari segitiga AEF. Jadi, katakanlah kita ingin memakai segitiga AEF. Ini A, ini F, ini E. Itu akan sama saja, karena kenapa? Segitiga AEF itu juga akan siku-siku pada E. Sehingga kita juga bisa memberlakukan teorema Pythagoras dengan EF adalah P dan AE adalah T. Jadi tidak ada perbedaan kita mau mengambil segitiga yang manapun. Karena panjang sisi segitiganya juga akan tetap sama, P dan T. Jadi ini sebenarnya adalah segitiga yang kongruen. Nah, tadi kita sudah menghitung sebuah panjang sisi diagonal panjang diagonal sisi dari AF. Bagaimana jika kita ingin menghitung diagonal sisi dari BG? Nah, sama dengan hal yang dengan tadi, kita bisa melihat bahwa BCG
Jadi BCG itu juga membentuk sebuah bentuk segitiga. Apabila kita keluarkan, akan kita peroleh BCG dengan BG tingginya T, BC panjangnya L. Nah, segitiga BCG itu juga sebuah segitiga siku-siku. Kembali kepada definisi dari balok, bahwa sisi yang berdekatan itu akan membentuk sudut 90 derajat, sehingga rusuk yang berdekatan juga dengan sendirinya membentuk sudut 90 derajat. Artinya, kita juga bisa menerapkan teorema Pitagoras. Sehingga kita bisa mencari panjang BG kuadrat itu akan sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan diagonal sisi dari katakanlah EG? Misalnya ini panjang diagonal sisi dari EG. Nah, diagonal sisi EG itu juga akan membentuk sebuah segitiga dengan titik F. Jadi EFG itu juga sebuah segitiga. Kalau kita gambarkan keluar, ini E, ini F, ini G. Dan ini juga sebuah segitiga siku-siku, karena pada titik F, kedua rusuknya akan membentuk sudut 90 derajat. Sehingga kembali kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Dan kita ketahui bahwa EF itu panjangnya P sama dengan ini. Dan FG itu berarti panjangnya sama dengan BC, berarti L. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang EG adalah EG kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Jadi sebenarnya untuk menghitung diagonal panjang diagonal sisi itu sebenarnya kita cuma menerapkan pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teorema Pitagoras. Jadi tidak ada rumus khusus dalam mencari panjang diagonal sisi. Asalkan kita paham dari konsepnya, kita bisa melihat bentuk dari bentuk dari diagonal sisi, kita akan tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya seandainya kita diminta untuk menghitung katakanlah panjang diagonal ruang. Oke, sekarang kalau ini tadi adalah diagonal sisi, berarti kalau misalnya kita bicara diagonal ruang, kita gambarkan kembali kotak yang atau balok yang tadi. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, katakanlah kita misalnya ingin menghitung diagonal ruang EC. Jadi misalnya kita ingin menggambarkan diagonal ruang EC.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apabila kita membuat sebuah garis tambahan, yaitu garis AC, maka ACE itu akan membentuk sebuah segitiga. Ini C, maaf, ini C, ini A, ini E. Nah, ini segitiga CAE itu juga sebuah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena rusuk AE itu dibentuk dari pertemuan ABFE dan pertemuan ADHE, di mana sisi-sisi ini tegak lurus terhadap sisi ABCD, sehingga rusuk AE itu akan tegak lurus terhadap sisi ABCD. Jadi ini akan tegak lurus, sehingga ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, tadi ini AB panjangnya P, BC panjangnya L, dan CG panjangnya T. Kita pakai balok yang tadi. Dan tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang EG itu adalah diagonal sisi. Dan panjang EG itu sama dengan panjang AC. Jadi kalau kita menghitung AC kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, sementara AC itu AE itu kan T. Jadi ini T. Nah, ini kita bisa menerapkan teorema Pythagoras, berarti EC kuadrat itu akan sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AC kuadrat, di mana AE kuadrat adalah T kuadrat dan AC kuadrat adalah P kuadrat tambah L kuadrat. Jadi EC kuadrat itu akan sama dengan T kuadrat tambah P kuadrat tambah L kuadrat. Ya. Jadi sebenarnya untuk mencari diagonal ruang itu adalah kita menghitung salah satu rusuk dengan salah satu diagonal sisi. Contoh lain misalnya kita ingin menghitung diagonal ruang dari, ya kita gambarkan lagi. A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan ini P, ini L, dan ini T. Katakanlah kita sekarang ingin menghitung panjang diagonal DF. Nah, sama dengan hal tadi, DF apabila antara DB kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga DBF. Jadi sebuah segitiga DBF ini D, ini F, ini B. Ini juga sebuah segitiga siku-siku. Karena ingat bahwa rusuk yang tegak terhadap sebuah sisi itu akan membentuk sudut 90 derajat.
BD itu adalah diagonal sisi. BD itu diagonal sisi. Jadi BD itu adalah bisa kita hitung dari ini A. Jadi kita ambil dari sini. Ini siku-siku. Berarti ini juga siku-siku. Dan ini adalah ABP. Kemudian AD adalah L. Sehingga BD kuadrat itu adalah P kuadrat tambah L kuadrat. Jadi BD kuadrat adalah P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, berapa panjang DF? Panjang DF ini adalah BD kita sudah tahu, DF ini itu adalah tinggi T. Berarti ini T. Sehingga dengan menerapkan teorema Pitagoras, kita bisa mendapatkan bahwa DF itu adalah DF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Atau dengan kata lain, BF kuadrat adalah T kuadrat ditambah P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, sekali lagi, tidak ada rumus khusus untuk menghitung panjang sebuah ruang diagonal. Asalkan kita bisa tahu konsepnya, kita bisa melihat bahwa garis ini terhubung dari apa, terhubung oleh apa saja, kita dengan mudahnya akan bisa menghitung entah itu diagonal sisi maupun diagonal ruang. Jadi sekali lagi, tidak ada rumus yang harus kita hafalkan, tapi yang paling penting adalah kita memahami konsep atau bentuk dari apa yang disebut dengan diagonal sisi maupun diagonal ruang. Oke, sekarang kita akan coba menghitung menghitung diagonal, bidang diagonal. Misalnya bidang diagonal, katakanlah kembali kita memakai kotak atau balok ABCD tadi. ABCD, EF, GH. Sekarang misalnya kita ingin menghitung bidang diagonal ABGH. ABGH, jadi misalnya kita hubungkan ABGH berarti menghubungkan rusuk AB dengan rusuk GH. Jadi membentuk sebuah bidang diagonal seperti ini. Yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bidang diagonal itu akan membentuk sebuah persegi. Jadi ini adalah bentuk sebuah persegi panjang. Nah, apabila kita keluarkan, maka bentuknya akan seperti ini. Berarti ini AB, ini GH. Tadi kita menggunakan kembali menggunakan balok yang sama, berarti ini panjangnya P, ini L, ini T. Sehingga AB berarti ini P. BG itu adalah diagonal sisi. Dan BG bisa kita hitung melalui teorema Pitagoras. BG
itu kita peroleh dari BCG, di mana BC adalah L, panjangnya L, dan CG panjangnya T. Sehingga BG kuadrat adalah L kuadrat ditambah T kuadrat, atau BG sama dengan akar dari L kuadrat tambah T kuadrat. Jadi ini BG adalah panjang diagonal sisi. Sehingga untuk menghitung luas dari ABGH, jadi luas dari bidang diagonal ABGH itu sama dengan P dikali dengan, atau AB dikali dengan BG. Atau dengan kata lain kita menggunakan rusuk AB yang panjangnya P dikalikan dengan diagonal sisi, yaitu akar dari L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ingin menghitung diagonal sisi dari, sebentar kita gambarkan lagi. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini P, L, dan T. Seandainya kita ingin menghitung bidang diagonal EB, bidang diagonal yang menghubungkan antara EH dengan BC. Antara EH dengan BC. Berarti bidang diagonal yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi bidang diagonal terbentuk adalah sebuah bidang BC HE. Apabila kita keluarkan, maka bentuknya akan seperti ini. BC dan ini HE. BC bisa kita ketahui bahwa panjangnya adalah L, dan CH itu adalah diagonal sisi. EH atau BE itu adalah diagonal sisi, dan panjang BE bisa kita hitung dari segitiga ini. P, ini T, sehingga ini AB, ABE, sehingga panjang BE adalah akar dari P kuadrat tambah T kuadrat. Sehingga luas dari BCHG itu sama dengan BC dikali dengan HC. BC dikali dengan HC atau BE. Atau BC tadi panjangnya L dikali dengan akar dari P kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kita tadi sudah mencoba mempelajari bagaimana cara menghitung panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Nah, sekarang akan kita coba praktekkan dengan dengan sebuah kotak yang menggunakan angka. Oke. Katakan misalnya kita mempunyai sebuah kotak
atau balok. Katakanlah ini AB, ini CD, EF, GH. Misalkan panjang AB itu adalah 16 cm katakanlah. Misalnya kemudian BC itu panjangnya 12 cm dan CG panjangnya 15. Nah, katakan misalnya sekarang kita ingin menghitung panjang diagonal sisi dari AC. Berapa panjang diagonal sisi dari AC? Kalau panjang diagonal sisi AC ini berarti akan membentuk sebuah segitiga ABC. Jadi sebuah segitiga siku-siku ABC, A, B, C. Dengan AB panjangnya 16 dan kemudian BC panjangnya 12. Sekarang kan kita coba hitung berapa panjang dari AC. Jadi AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Atau AB kuadrat 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 256 ditambah 144. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 400 atau AC itu sama dengan akar dari 400 yaitu 20. Nah, berarti kita mengetahui bahwa AC panjangnya 20. Sekarang berapa panjang dari diagonal ruang AG? Nah, diagonal ruang AG bisa kita hitung dengan melihat segitiga siku-siku ACG. Jadi kita lihat ini ada sebuah segitiga siku-siku. Apabila kita keluarkan ACG. Tadi kita sudah hitung bahwa AC panjangnya 20 dan CG 15. Dan karena ini berbentuk sudut 90 derajat, kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. AC kuadrat berarti 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat CG 15, sehingga kita peroleh 400 ditambah 225. Dengan kata lain, AG kuadrat itu akan sama dengan 625 atau AG itu sama dengan akar dari 625 atau sama dengan 25. Jadi diagonal panjang diagonal ruang itu adalah 25. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita ingin menghitung luas bidang diagonal dari
pakai warna oke. Kita coba pakai warna merah. Luas bidang diagonal yang menghubungkan AE dengan CG. Jadi AE dengan CG, dua buah rusuk yang berseberangan dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu berarti berbentuk A, C, G, E. Dan tadi kita sudah hitung bahwa AC panjangnya adalah 20, berarti ini 20. Dan kemudian CG panjangnya 15. Nah, ini berbentuk persegi panjang. Jadi luas sebuah persegi panjang itu adalah sisi kali sisinya. Berarti sisinya 20. Berarti AC dikali dengan CG. Atau 20 kali 15 berarti 300. Jadi luas bidang diagonal ACGE itu adalah 300. Oke. Sekarang berarti kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Satu lagi yang harus kita ingat adalah tidak ada rumusan khusus yang harus kita hafalkan. Tapi yang harus kita tekankan di sini adalah kita paham kita akan menghitung apa, dengan itu kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke, untuk saat ini kita cukupkan materi Into di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan sebuah balok dan bagaimana menghitung volume sebuah balok. Oke, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.